Pemirsa, pengacara kondang Jambi Ibnu Khaldun kembali menunjukkan komitmennya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kecil yang membutuhkan keadilan. Kali ini, Ibnu Khaldun memberikan pendampingan hukum kepada Ibu Suprapti, seorang warga yang menjadi korban dugaan pengrusakan tanah dan kebun kelapa sawit miliknya. Pengacara kondang Jambi Ibnu Khaldun kembali menunjukkan komitmennya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kecil yang membutuhkan keadilan. Kali ini, Ibnu Khaldun memberikan pendampingan hukum kepada Ibu Suprapti, seorang warga yang menjadi korban dugaan pengrusakan tanah dan kebun kelapa sawit miliknya oleh oknum tak bertanggung jawab. Tanah yang rusak tersebut merupakan warisan dari almarhum suami Ibu Suprapti dan terletak di Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi, luar kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Luasnya sekitar 3 hektar yang sebelumnya ditanami ratusan pohon kelapa sawit yang siap panen. Namun, kondisi terkini menunjukkan bahwa tanaman tersebut telah rusak parah. Diduga kerusakan tersebut disebabkan oleh oknum yang menggunakan alat berat untuk merusak kebun sawit milik Ibu Suprapti. Selain itu, lokasi kebun sawit tersebut juga diduga dijadikan area tambang galian tanah timbun ilegal yang konon digunakan untuk proyek pembangunan jalan tol Jambi Betung Seksi 4. Menurut putra Ibu Suprapti, Noprianto Herlambang, tanah warisan orang tuanya tersebut telah digusur sejak 3 bulan yang lalu. Ia bahkan telah melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian pada bulan September 2024 lalu untuk meminta kejelasan dan penegakan hukum terkait pengerusakan tanah dan kebun sawit tersebut. Ini sejak awal kami tahu tuh pokok 3 bulan yang lalu lah ini. Kami tahunya awalnya tuh kata orang digusur kan. Jadi ada sahabat saya tuh ngasih tahu kalau kebun kami tuh sudah digusur katanya. Pikiran kami itu kena jalan tol kan, jadi dapat penggantian rugi. Jadi kami datangi salah satu masyarakat di tempat kami itu kan, tetangga juga. Karena berhubung dia beli kebun sebelah kebun kami berpikirnya kebun dia juga kena gusur. Jadi kami tanya kan, oh kebunnya kena gusur juga kayak seperti kebun kami ini? Rupanya tidak. Akhirnya kami datang ke sini sekitaran jam 11-an kami lihat ini kan. Semuanya sudah habis rata. Batang sawit sudah tidak ada lagi. Masih baru bukanya. Jadi kami kayak gitulah kan, bingung mau tanya siapa sana ke sini. Berapa batang? Batang yang kena hampir 400 batang yang sudah dirobohkan. Ini berapa hektar yang rusak? Yang rusaknya nih 3 hektaran. Sudah besar semua, sudah menghasilkan. Berapa tahun usia sawit? Usia pohon sawit mungkin sekitaran 20 tahun. Tanah ini kemana larinya dikeduk? Ini tanahnya dikeduk untuk penimbunan jalan tol. Kita tahu pas melihat gitu. Ya kami ada melihat sekitaran pas orang tuh kerja, jadi kami lewat tuh, jadi orang tuh lagi alat-alat, semua alat berat lagi jalan di sini. Kami sudah mencoba melaporkan ke polisi, tapi kami tidak mendapatkan hasil apa-apa. Ibnu Khaldun sebagai kuasa hukum Ibu Suprapti berharap pihak kepolisian negara menindaklanjuti laporan pengaduan tersebut dan memproses dugaan pengerusakan tanah secara serius. Juga menilai bahwa pelaku pengerusakan tersebut kemungkinan lebih dari 1 orang dan bisa dikenakan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang pengerusakan secara bersama-sama. Laporan dari klien kami ke Polsek Celuko terkait masalah pengerusakan. Jadi memang ini kalau kami nilai pelakunya tidak ada seorang, banyak pelakunya. Makanya dalam hal ini pengerusakan ini harus diterapkan pasal 170. Ya. Artinya orang-orang yang terlibat dalam pengerusakan ini itu baik menggunakan alat berat maupun angkutan maupun terhadap tanahnya pun harus dilibatkan dalam hal ini ya. Artinya kami minta penyidik ya, dalam hal ini Polsek Celuko ya, artinya kami minta ini memang benar-benar diungkap ya perkara Ibu Supriyati ini
Artinya jangan ada tebang pilih terhadap penanganan perkara ini, ya kan? Karena mengingat ajas equality before the law itu artinya ajas persamaan hak di mata hukum. Artinya siapa saja itu sama di mata hukum. Nah, jadi kami minta sekali lagi proses dari penanganan dari kasus pelaporan Noprianto Herlambang, yaitu anak Ibu Supriyati, ini harus diungkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemungkinan kami juga akan koordinasi dengan Kasat Reskrim Polres Muaro Jambi terkait penanganan ini. Artinya kami akan berjenjang. Kalaupun kami nilai nanti proses penyidikan ini lambat di Polsek, kami akan ke Polres dan kami akan ke Polda gitu. Dan tidak menutup kemungkinan perkara ini pun kalau seandainya yang terlibat ini adalah pengusaha, artinya kami tidak menutup kemungkinan kami akan lapor ke Mabes Polri, sehingga klien kami Ibu Supriyati ini mendapat keadilan gitu. Jadi kami berharap proses hukum ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ibnu Khaldun juga menegaskan bahwa ia akan terus berjuang untuk mendampingi Ibu Suprapti hingga hak-haknya atas ganti rugi dan keadilan atas pengerusakan tanah warisannya dapat terpenuhi. Ia juga mengingatkan pentingnya penyelesaian masalah ini dengan segera agar Ibu Suprapti dan keluarga tidak terus-menerus terbelenggu oleh ketidakpastian hukum yang ada. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Noval BI TV melaporkan.